Hajatan ngunduh mantu yang diprakarsai oleh keluarga besar Raffi Ahmad ini tentunya tidak akan membuat Nagita sepusing saat ia akan menjalani prosesi akad nikahnya sehingga ia memiliki banyak waktu untuk melakukan perawatan wajah agar terlihat segar di hadapan keluarga besar suaminya itu. Walaupun terasa nyeri dan sakit, rupanya tak mengurangi semangat walaupun ia harus menahan sakit kalau wajahnya dilaser menggunakan sinar inframerah. Rencananya hari ini kan laser ya? Laser, Trimax. Ritual ngunduh mantu ini sejatinya adalah penyambutan keluarga pengantin laki-laki terhadap pengantin perempuan. Di saat sejumlah orang memilih tertutup di momen sakralnya, Raffi dan Gigi justru rela hari bahagianya dijadikan sebagai komoditi yang dikemas berupa tontonan yang begitu glamor. Dan siapa sangka jika suksesnya menggelar resepsi pernikahan hingga private party di Jakarta dan Bali mendorong sebuah stasiun televisi untuk kembali menayangkan acara ngunduh mantu ini secara live tepat di tanggal 31 Desember nanti. Lantas, akankah acara yang dikemas dengan konsep pesta rakyat ini benar-benar syarat dengan nilai-nilai tradisi? Mantu mau di live juga ya, Pi ya? Enggak tahu. Benar nggak, Pi? Ya nanti kalau dikasih tahu deh, belum tahu nih live-nya. Paling akhir tahun kali. Oh, sekalian pesta gede. Wah, tuh. Itu suatu kehormatan buat saya sendiri ya selaku bapak dari Nagita Slavina Mariana Tengker. Itu mungkin saya salah satu yang terbahagia mungkin. Karena sudah berhasil di Bali, berhasil di Jakarta. Ini sekarang menu mantunya nih. Bagaimana disantukan dengan pesta rakyat lagi. Tahun baru sih kan nanti ada acara yang itu ngunduh mantu. Jadi kayaknya emang ya udah acara itu aja, nggak bisa ngapa-ngapain, kan live juga di TV. Jadi lu nggak bisa ngapa-ngapain. Jika dihitung dari sekarang, tidak hampir 1 bulan menuju gelaran acara ngunduh mantu yang kabarnya akan disiarkan langsung dari Kota Kembang, Bandung. Tapi apa yang membuat Raffi dan Gigi masih belum mau membeberkan seperti apa acara yang digadang-gadang menjadi acara resepsi pernikahan dan juga pesta penutup akhir tahun paling spektakuler? Lalu apa kata Komisi Penyiaran Indonesia tentang rencana akan kembali disiarkannya program acara pesta pernikahan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina? Padahal berdasarkan informasi yang didapat, 2 acara pernikahan live Raffi kemarin sukses melahirkan pro dan kontra di masyarakat. Kebijakannya tetap sama ya. KPI jelas memiliki pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Ini bukunya. Ini adalah peraturan yang dibuat KPI mengenai apa yang boleh dan tidak boleh diproduksi dan disiarkan oleh televisi. Nah, ini kan belum terjadi ya. Kalau terjadi tentu sikap KPI akan sama. Ini jelas di pasal 11 di dalam P3 dan juga pasal 11 di dalam SPS dikatakan bahwa lembaga penyiaran dalam memproduksi atau menyiarkan program harus memberikan kemanfaatan kepada publik. Pertanyaannya boleh nggak itu disiarkan? Boleh. Nah, disiarkan dalam waktu yang wajar bagaimana? Mungkin tidak disiarkan secara live mengenai scene atau mengenai scene atau bagian-bagian secara keseluruhan, tapi hanya tertentu saja potongan-potongan berita misalnya. Saya akan mengimbau kepada stasiun TV yang akan menyiarkan program ini tentu harus memperhatikan durasi. Durasi yang wajar itu berapa lama? Ya, maksimal 1 jam. Sepanjang itu tidak menyalahi aturan yang diberikan oleh KPI, saya kira wajar-wajar aja kalau memang itu layak jual untuk stasiun televisi tertentu ya. Kalau Raffi itu kan memang punya daya jual tinggi sekali. Bahkan dalam beberapa episode yang saya sempat lihat, yang nonton juga banyak gitu. Cuman masalahnya apakah itu melanggar ketentuan yang ada pada Komisi Penyiaran Indonesia atau tidak. Kalau tidak, sebetulnya sah-sah aja. Ini kalau untuk yang ngunduh mantu udah nggak usah kali ya, cukup aja misalnya cuma highlightnya aja. Soalnya juga pasti kan, ya apalagi jaraknya udah terlalu jauh dari akad dan resepsi yang kemarin. Terus kayaknya kalau dibuatin pesta lagi, pasti animo masyarakat juga udah menurun gitu loh. Apapun itu, di luar pro dan kontra soal rencana penyiaran acara ngunduh mantu Raffi dan Nagita yang akan disiarkan secara langsung, kiranya mereka bisa memberikan nilai positif dan pembelajaran khusus kepada masyarakat lewat sebuah tontonan.
saya ikut datang pada saat acara resepsi pernikahannya di sebuah hotel berbintang waktu itu. Dan untuk mencapai bersalaman dengan Raffi waktu itu lebih 2 jam saya ikut mengantri di sana. Itu menunjukkan bahwa popularitas Raffi dan kawannya Raffi banyak sekali, dan itulah yang isu macam inilah yang diambil oleh stasiun televisi dan cukup menguntungkan bagi mereka yang menganggap acara ini nilai newsnya tinggi untuk ditayangkan secara live. Unduh mantu tentu perlu persiapan ya yang matang karena harus tampil di banyak orang. Itu kasih tangan orang tuh sampai gempor kali. Hai, aku sekarang udah sampai di mereka. Mau perawatan hari ini supaya nggak kalah sulit dari Raffi. Pokoknya sakit-sakit tapi yang penting cantik. Yuk. Bagus, nggak boleh bagus. Hajatan ngunduh mantu yang diprakarsai oleh keluarga besar Raffi Ahmad ini tentunya tidak akan membuat Nagita sepusing saat ia akan menjalani prosesi akad nikahnya, sehingga ia memiliki banyak waktu untuk melakukan perawatan wajah agar terlihat segar di hadapan keluarga besar suaminya itu. Walaupun terasa nyeri dan sakit, rupanya tak mengurangi semangat walaupun ia harus menahan sakit kalau wajahnya dilaser menggunakan sinar inframerah. Rencananya hari ini kan laser ya, laser Trimax. Sebenarnya itu buat apa gitu dok? Gigi kan mau menghadapi hari yang Iya. besar. Jadi hari ini kita mau lakukan perawatan untuk apa itu? Reju. Jadi untuk peremajaan kulit dan supaya gigi kelihatan kinclong di hari itu. Boy, lo mau kemana? Sampai 30 menit. Belum sampai 30 menit. Botak dulu. Itu sakit dok. Pelan-pelan. Oh, kamu habis ini ya? Apa? Dekat-dekat situ ya? Dokter. Bagus. Itu nggak apa-apa. Nanti agak dari kanan nih ada ini. Banyak bulu dulu itu loh, Ki. Karena ini nggak seperti ini sebetulnya light ya. Kalau yang itu kan benar laser. Injeksinya sebelah mana dok? Apa? Injeksinya sebelah mana? Kanan atau kiri? Kemarin kiri. Kiri. Ini light. Usai menjalani perawatan wajah, Nagita pun melanjutkan dengan suntik vitamin C agar stamina tubuhnya tetap prima. Aku juga mau suntik itu dok, vitamin Ya, C ya. oke. Supaya ini nanti Stamina ya. untuk stamina, untuk juga kulitnya jadi bagus ya. Oke, let's go. Ayo suster. Just a gentle whisper, talking right to Taruh di ini tuh. Kok pegel sih? Banyak. Kamu tegang. Kaper. Keberadaan Gigi di klinik perawatan kecantikan itu tidak sekedar untuk mempercantik dan membugarkan tubuhnya semata. Gigi juga mengeluhkan soal tahi lalat yang bertengger manis di atas bibirnya. Benarkah jika Nagita mulai terganggu dengan tahi lalat yang sudah ada sejak bayi ini? Sebenarnya itu gimana ya, tai lalat aku ya, nggak apa-apa ya? Takutnya apa? Iya, bukan takutnya hidup. Abis sama Caca tuh suka digituin, Bak ya tai lalat tambah gede deh gitu. Dia suka nakut-nakutin. Jangan gituin, jangan dipegang-pegang itu, Ki. Dia suka nakut-nakutin aku. Ada yang hidup gitu loh, tai lalat hidup kan bisa tambah gede gitu. Dia suka nakut-nakutin gitu. Mbak, coba dia lo ngajak tai lalat tambah gede. Hai, gimana? Udah cantik belum?
Ya dong, cantik dong. Pokoknya nggak mau kalah sama Raffi. Pokoknya aku harus lebih oke daripada semuanya buat nanti.